Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran IPA dan kali ini kita membahas materi mengenai warisan sifat pada manusia serta kelainan yang diturunkannya. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Nah, bagi yang belum mengisi, itu silahkan untuk mengisi absennya. Oke, silahkan semuanya persiapkan bukunya dan silahkan dipelajari dan dipahami video ini. Kalau ada yang perlu, itu silahkan dicatat. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai persilangan dihibrida. Nah, persilangan dihibrida ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan lagi bagaimana itu persilangan dihibrida. Di sini Ibu akan menjelaskan dua contoh soal. Nah, jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Untuk soal yang pertama, nah itu silahkan dilihat gambar di samping. Nah itu ada contoh soal untuk persilangan dihibrida. Untuk soalnya, kacang ercis biji bulat berwarna kuning dengan genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar, itu disilangkan dengan biji kisut warna hijau yang bergenotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Sehingga dihasilkanlah biji bulat warna kuning yang bergenotip heterozigot semuanya. Nah, di sini tertulis B besar B kecil, K besar K kecil. Jika turunan F1 kita silangkan dengan induknya yang bergenotip B kecil B kecil, K kecil K kecil. Nah, sehingga ini artinya biji kusut warna hijau. Nah, di sini kita harus menentukan perbandingan fenotip, persen biji bulat warna hijau, persen biji kisut warna kuning, dan jika dihasilkan 12 tanaman, berapa kemungkinan biji bulat warna kuning. Nah, untuk menjawabnya sama seperti kemarin. Nah, di sini parental yang disebutkan itu biji bulat warna kuning yang bergenotip B besar B besar K besar K besar yang disilangkan dengan biji kisut warna hijau yang bergenotip B kecil B kecil K kecil K kecil. Nah, sehingga gamet yang didapatkan ini ada B besar K besar untuk yang induk pertama dan B kecil K kecil untuk yang induk kedua. Nah, sehingga F1 yang didapatkan itu bergenotip B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotip biji kisut warna hijau. Nah, ketika turunan F1 disilangkan sesamanya dengan fenotip B besar B kecil K besar K kecil, itu kita silangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil yang berfenotip biji kisut warna hijau, maka kita tentukan dulu perbandingan fenotipnya. Nah, perbandingan fenotip ini adalah perbandingan sifat yang tampak. Nah, di sini kita mencari menggunakan papan catur. Nah, di sini gamet yang ini kita letakkan di sini dan di yang ini kita letakkan di sini. Nah, sehingga kita silangkan. Ini yang pertama menghasilkan bulat kuning, yang kedua bulat hijau, yang ketiga kisut kuning, dan yang keempat kisut hijau. Nah, sehingga didapatkanlah perbandingan fenotipnya 1:1:1:1. Karena di sini semuanya hanya satu jumlahnya. Nah, untuk persen biji bulat warna hijau, itu kita cari 1/4. 4-nya dapat dari keseluruhan hasil persilangan dikali 100%, karena kita akan mencari persennya. Nah, sehingga didapatkanlah 25%. Nah, untuk biji kisut warna kuning, kita seperti yang tadi, 1/4 kali 100%, sehingga didapatkanlah 25%. Dan untuk jumlah biji bulat warna kuning, 1/4 dikali 12. Nah, 12 ini adalah jumlah dari seluruh tanaman, sehingga didapatkanlah 3 tanaman. Untuk contoh soal yang kedua, nah silakan diperhatikan slide di samping. Nah, di sini soalnya kelinci hitam besar bergenotip
H besar, B besar, B besar itu disilangkan dengan kelinci putih kecil. Nah, H kecil, B kecil, B kecil. Jika turunan F1 disilangkan dengan hitam heterozigot dan kecil homozigot yang bergenotip H besar, H kecil, B kecil, B kecil, maka tentukanlah perbandingan fenotipnya, persen hitam kecil, persen putih besar, dan jika dihasilkan 8 anak kelinci, berapakah kemungkinan yang hitam besar? Oke, kita coba jawab. Nah, di sini parentalnya sudah dijelaskan tadi. H besar, B besar, B besar yang disilangkan dengan H kecil, B kecil, B kecil. Nah, sehingga gamet yang didapatkan itu H besar, B besar, dan H kecil, B kecil. Sehingga F1-nya itu mendapatkan H besar, H kecil, B besar, B kecil yang bergenotip heterozigot. Nah, sehingga ketika turunan F1-nya ini kita silangkan dengan hitam heterozigot, kecil homozigot. Nah, di sini kita harus pandai-pandai menerjemahkannya. Nah, hitam heterozigot itu H besar, H kecil karena dia itu bersifat heterozigot, dan kecil homozigot, B kecil, B kecil. Nah, jadi turunan F1 ini kita silangkan dengan H besar, H kecil, B kecil, B kecil. Sehingga gamet yang didapatkan itu untuk H besar, H kecil, B besar, B kecil, gametnya H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, dan H kecil, B kecil. Dan untuk yang kedua itu H besar, B kecil, dan H kecil, B besar. Nah, sehingga ketika disilangkan, nah untuk gamet yang pertama kita letakkan di sini, dan yang kedua kita letakkan di sini. Nah, ini dia persilangannya. Ada yang hitam besar, hitam kecil, hitam besar, hitam kecil, hitam besar, hitam kecil, putih besar, dan putih kecil. Nah, ketika kita mencari perbandingan fenotipnya, nah di situ dari persilangan itu ada 4 sifat yang berbeda, 4 yang diturunkan. Ada hitam besar, hitam kecil, putih besar, dan putih kecil. Nah, kita tulis keempat-empatnya. Nah, jadi kita hitung yang 3 ini ada 3, yang mana aja yang ini, dan ini. Nah, untuk yang kecil, hitam kecil juga ada 3, yang ini, dengan ini, sehingga kita tuliskan 3. Yang putih besar ada 1, cuman ini, dan untuk putih kecil ada 1. Sehingga perbandingan yang didapatkan itu 3:3:1:1. Nah, untuk persen hitam kecil itu kita cari. Nah, di sini 3 dari mana? 3 ini dari hasil perbandingan fenotipnya. Nah, 3/8. 8 ini jumlah keseluruhan hasil persilangan kali 100%. Nah, sehingga didapatkanlah 37,5%. Dan untuk yang putih besar itu 1/8 dikali 100%, sama juga seperti tadi. Nah, sehingga didapatkanlah 12,5%. Dan untuk yang jumlah hitam besar, nah ini hitam besar kita ketahui di sini 3. Nah, sehingga kita bikinlah 3/8 dikali 8. 8 ini adalah jumlah untuk semua anak kelinci. Nah, sehingga didapatkanlah 3 ekor anak kelinci. Itulah dia contoh dari persilangan di hibrida. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan 4 contoh dari persilangan di hibrida. Nah, silakan dipelajari lagi dan dipahami lebih lanjut. Nah, jika ada yang diragukan. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pewarisan kelainan sifat pada manusia. Dan peserta didik dapat menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Nah, ada 4 macam pewarisan sifat yang diturunkan dari manusia. Nah, apa sajakah itu? Nah, silakan dilihat slide di samping. Nah, 4 yang itu tuh yang pertama, pewarisan warna kulit. Dan yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Yang ketiga, pewarisan bentuk rambut dan pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, serta untuk yang kelainan,
Nah, di sini hanya tertulis 2, namun sebenarnya itu yang akan dijelaskan ada 3. Yang pertama, kelainan buta warna. Yang kedua, pewarisan kelainan hemofilia. Dan yang terakhir itu ada pewarisan kelainan albino. Nah, semuanya ini akan kita bahas satu persatu di dalam video ini. Jadi silahkan diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai pewarisan pada warna kulit. Nah, pernahkah kamu semua memperhatikan teman-temanmu atau memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarmu? Nah, setelah kita perhatikan, pasti terdapat perbedaan pada warna kulitnya. Ada yang berkulit putih, hitam, ataupun sawo matang. Nah, ternyata warna kulit ini juga dipengaruhi oleh gen. Gen yang mengkode warna kulit ini kita contohkan itu misalnya gen A besar, B besar, dan C besar. Nah, jadi gen ini mengkode pembentukan suatu pigmen kulit yang dinamakan pigmen melanin. Nah, pigmen melanin inilah yang menyebabkan kulit kita bisa berwarna gelap. Nah, pigmen melanin ini juga berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Nah, jadi di sini gen A besar, B besar, dan C besar ini juga terdapat variasi dan alternatif gen yang lainnya, yaitu berupa gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, jadi orang yang memiliki gen A besar, B besar, dan C besar, orang tersebut memiliki kulit yang berwarna sangat gelap. Nah, sedangkan orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, dan C kecil, nah itu memiliki kulit yang sangat terang. Sedangkan jika orang tersebut memiliki gen A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, maka dia memiliki kulit yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Artinya dia itu memiliki kulit yang sawo matang. Oke, silakan semuanya perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping adalah model pewarisan kulit pada manusia. Nah, di samping itu dijelaskan ketika orang tuanya itu berfenotip sawo matang semua, keduanya, nah itu akan menghasilkan keturunan-keturunan yang bervariasi. Nah, kemungkinan hasil keturunannya itu sangat banyak. Nah, itu bisa dilihat. Selain diakibatkan oleh gen, nah faktor lain yang mempengaruhi warna kulit kita itu bisa juga dari faktor lingkungan. Nah, seperti paparan sinar matahari. Nah, jadi ketika kita terkena sinar matahari, itu juga berpengaruh terhadap warna kulit kita. Nah, sehingga ketika orang-orang itu berjemur di pantai atau tempat-tempat yang langsung terkena sinar matahari, itu kulitnya otomatis akan berwarna kecoklatan. Oke, untuk penjelasan yang kedua itu mengenai pewarisan tipe perlekatan pada cuping telinga. Nah, gambar ini sudah kita terangkan juga pada pembahasan yang pertama, yang minggu pertama. Nah, bahwa cuping telinga ini juga diwariskan oleh gen, juga dipengaruhi oleh gen. Nah, di sini gen yang mempengaruhinya itu adalah gen G. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf G besar. Nah, jadi gen G besar ini untuk cuping telinga yang terpisah. Nah, di sini ini adalah gambar cuping telinga yang terpisah. Nah, sedangkan untuk gen G kecil itu untuk cuping telinga yang melekat. Kemudian untuk genotipnya itu ada G besar dan G besar G kecil itu fenotipnya itu sama-sama terpisah. Karena apa? Karena di sini yang dominan adalah G besar. Sehingga untuk G kecil pada yang heterozigot ini menjadi kalah dengan sifat dari yang dominan. Kemudian untuk yang G kecil itu adalah melekat. Selain memperhatikan warna kulit dari teman-temanmu, pasti kamu juga memperhatikan bagaimana bentuk dari rambut temanmu. Nah, di sini kita bahas lagi pewarisan yang ketiga, yaitu pewarisan pada bentuk rambut. Ternyata bentuk rambut ini juga dikontrol oleh gen, juga diwariskan dari orang tua kita. Nah, bentuk rambut ada 2 versi gen yang mengendalikan bentuk rambut, yaitu gen C besar dan S kecil. Nah, gen C besar ini mengkode rambut yang keriting, sedangkan S kecil itu mengkode warna rambut yang lurus. Nah,
Pewarisan untuk bentuk rambut ini itu agak sedikit lain dengan pewarisan ciri fisik yang lainnya. Nah, karena apa? Karena di sini terdapat dua gen yang berbeda simbol, Nah, sehingga di sini disebut juga dengan dominansi tidak sempurna. Sehingga ketika gen C besar itu digabungkan dengan gen S kecil, ketika dia itu bersamaan atau gabung, maka dia itu akan menjadi gen C besar dan S kecil, sehingga dia itu mengkode untuk rambut yang ikal atau bergelombang. Nah, sehingga genotip-genotip yang didapatkan itu bisa dilihat. C besar itu untuk keriting, S kecil untuk lurus, dan C besar S kecil untuk yang berombak atau ikal. Oke, untuk pewarisan yang keempat kita bahas mengenai pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, coba kamu semua perhatikan dan amati pertumbuhan rambut pada dahi pada orang-orang yang berada di sekitarmu. Nah, apakah kamu menemukan perbedaan? Nah, di sini ada rambut yang tumbuh itu melingkar dan ada juga yang seperti huruf V. Nah, rambut yang tumbuh pada dahi yang seperti huruf V ini itu dikenal dengan istilah Windows peak. Nah, jadi pertumbuhan rambut yang seperti huruf V ini itu dikontrol oleh suatu gen, yaitu gen W. Nah, gen W ini diambil dari istilah Windows peak. Nah, jadi gen W ini mengkode pertumbuhan rambut yang berbentuk seperti huruf V ini. Nah, jadi untuk gen W besar ini itu bersifat dominan. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki gen W besar itu memiliki pertumbuhan rambut yang seperti huruf V. Nah, sedangkan orang yang memiliki genotip W kecil atau yang resesif, sehingga pertumbuhan rambutnya itu melingkar atau tidak seperti huruf V. Selain pewarisan ciri fisik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, nah ternyata terdapat juga kelainan yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, di sini kita akan bahas 3 contoh kelainan yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, yaitu warisan kelainan albino, warisan kelainan hemofilia, dan yang ketiga pewarisan kelainan buta warna. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu pewarisan kelainan albino. Nah, bisa lihat gambarnya. Albino adalah kelainan yang disebabkan oleh tidak adanya pigmen melanin pada kulit. Nah, di sini untuk genotip kelainan ini ada A besar untuk yang normal, A besar A kecil untuk yang karir atau pembawa. Jadi ketika orang yang memiliki gen A besar A kecil, nah dia itu tidak albino, tapi dia membawa gen albino. Nah, untuk yang A kecil, orang tersebut adalah albino. Oke, kita lanjut ke penjelasan pewarisan kelainan yang kedua, yaitu pewarisan kelainan buta warna. Nah, tahukah kamu apa itu buta warna? Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, yaitu biasanya adalah warna merah, oranye, biru, dan hijau. Kelainan buta warna ini dipengaruhi oleh gen yang terpaut atau yang berada pada kromosom X. Nah, jadi gen ini hanya berada pada kromosom X. Nah, jika seorang perempuan pada kromosom X-nya ini, kedua kromosomnya ini terdapat gen buta warna. Nah, jadi di sini gen buta warna dikode dengan huruf C kecil, B kecil yang dipangkatkan. Nah, jadi ketika perempuan memiliki kedua gen buta warna pada kedua kromosomnya, maka wanita tersebut akan menjadi penderita buta warna. Nah, namun jika hanya salah satu kromosom X saja yang mengandung gen buta warna, contohnya genotipnya X, C kecil, B kecil, X. Nah, jadi di sini hanya salah satu yang mengandung gen buta warna. Nah, jadi perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau karir gen buta warna tanpa menjadi penderita. Nah, jika tidak ada satupun yang memiliki gen ini, maka wanita tersebut adalah normal dengan genotip XX.
Nah, namun jika pada laki-laki, jika karena dia tuh hanya memiliki satu kromosom X, XY, nah ketika satu kromosom X-nya ini sudah terkena gen buta warna, maka akan langsung menderita menjadi buta warna yang bergenotip XC kecil B kecil Y. Kita lanjut ke pewarisan kelainan yang selanjutnya, yaitu pewarisan kelainan hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah kelainan dengan ciri darah penderita yang sukar membeku, yang sulit untuk menggumpal. Nah, ketika terjadi luka. Nah, ini disebabkan oleh tidak adanya faktor penggumpalan darah dalam tubuh. Nah, jadi hemofilia ini juga terletak pada kromosom X. Nah, jadi jika kromosom X pada seseorang itu terdapat gen hemofilia, maka orang tersebut menjadi penderita hemofilia. Nah, X-nya ini melambangkan kromosom dan H kecil ini melambangkan hemofilia. Nah, jadi untuk genotipnya pada perempuan itu dengan genotip XH kecil akan menderita hemofilia. Nah, namun pada umumnya perempuan yang memiliki gen seperti ini akan mengalami letal atau mati pada saat dilahirkan atau meninggal pada saat dilahirkan. Nah, sedangkan yang bergenotip XH akan menjadi karir atau pembawa. Nah, jadi perempuan ini dia itu hanya membawa gen hemofilia tanpa menjadi penderita. Kemudian untuk yang XX saja tanpa dengan tidak ada gen hemofilia, dia itu normal. Nah, sedangkan untuk laki-laki, nah, ketika salah satu kromosom X-nya itu sudah terkena gen hemofilia, maka dia akan langsung menjadi hemofilia. Sama juga seperti buta warna tadi. Nah, jadi ketika XH kecil Y, laki-laki tersebut akan langsung menjadi penderita hemofilia. Nah, sedangkan untuk yang XY saja, laki-laki tersebut normal. Oke, kita lanjut ke penjelasan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Manusia memanfaatkan pengetahuan pewarisan sifat untuk menghasilkan bibit unggul. Nah, jadi dengan adanya pengetahuan pewarisan sifat ini, kita dapat menentukan suatu bibit unggul. Nah, terutama itu dalam bidang pertanian dan peternakan melalui varietas hibrida. Nah, varietas hibrida ini adalah suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetik yang berbeda-beda. Nah, tujuannya untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Itu contohnya pada pemuliaan padi dan jagung dan pemuliaan pada ayam. Oke, di sini Bu akan memberikan salah satu contoh untuk persilangan kelainan pada pewarisan sifat. Nah, di sini contohnya seperti ini. Seorang pria buta warna menikah dengan wanita yang normal. Nah, berapa persenkah kemungkinan anaknya yang buta warna? Nah, jadi di sini sama juga seperti persilangan kemarin. Namun di sini kita harus lebih memperhatikan genotipnya. Nah, karena untuk yang kelainan ini pada umumnya genotipnya itu khusus atau sudah ditentukan. Seperti untuk yang albino kemarin, itu kan yang albino bergen A kecil. Nah, bukan yang bergen dominan. Jadi sudah khusus untuk yang kelainan ini. Nah, kita lanjut. Nah, jadi untuk jawabannya, nah, Pak, karena parentalnya itu katanya pria buta warna. Jadi pangkat C kecil B kecil Y disilangkan dengan wanita normal XX. Nah, gametnya ini XC kecil B dan Y. Untuk yang perempuan itu hanya satu, yaitu X saja. Nah, sehingga F-nya anak filialnya ini didapatkan nah seperti ini. Ada yang karir dan ada yang normal. Perempuannya ini karir, kemudian laki-lakinya normal. Nah, jadi persen kemungkinan anaknya yang memang buta warna itu 0 per 100 dikali 100%, yaitu 0%. Karena hasil persilangannya ini semuanya ini tidak ada yang buta warna, hanya ada yang karir atau dia itu hanya membawa gen tanpa menjadi
penderita. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silahkan dipelajari lagi dan dibaca lagi buku IPA-nya. Nah, semoga semuanya dapat paham dari materi minggu pertama sampai sekarang. Nah, di sini nanti Ibu akan memberi latihan. Nah, silahkan nanti dikerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.